Halo guys, David sini dan Redmi Note 14 4G, varian paling murah nih dari keluarga Note 14. Pas video ini dibuat, saya belum tahu ya harga pastinya berapa, nanti pas launching baru diinfo. Harusnya sih masih kepala 2 ya, 2 jutaan. Harus malah, harga 2 jutaan. Kalau udah kepala 3, kelar sih, bakal digeprek HP-HP Transsion yang HP 4G-nya lagi dominan banget di 2 jutaan. Redmi bisa ngelawan balik nggak nih? Lewat harga, lewat kualitas. Mari kita nilai bareng HP-nya. Kalau kopi yang saya minum ini mah, udah pada tau lah kualitasnya gimana. Kapal api Special Mix nih. Sekali minum, mood buat aktivitas langsung full semangat. Apalagi kualitas kapal api selalu kejaga dari dulu. 100% biji kopi asli dan takaran gulanya pas dalam satu sachet gini. Praktis, dari aroma sampai ke rasanya jelas lebih enak. Teman andalan, biar semangat jadi maksimal terus. Buat yang pengen ngopi kapal api Special Mix, langsung sikat aja produknya di e-commerce langganan Anda pakai link di deskripsi. Atau langsung mampir aja ke toko terdekat. Mau di warung, di minimarket, mall, pasti ready kapal api Special Mix. Atau ke warkop langganan tuh, biasanya rencengan kapal apinya paling berjejer ya. Paling banyak dicari soalnya. Oke, let's go. Kita mulai unboxing Redmi Note 14 4G-nya. Di sini dia desainnya langsung menunjukkan bentuk HP-nya, yang ini varian warna hitam, tapi yang kita unboxing ini bukan warna hitam, warna yang lain. Jadi jangan ketipu desain kotak depannya kayak gini ya. Jadi kita harus nanya dulu ini varian apa, atau bisa dilihat di belakang. Yang kita unbox ini varian warna lime green, RAM 8GB, memori internal 256GB, dibuat di Batam PT Satnusa Persada. Jadi udah buatan Indonesia. Ini spek utamanya ada 108 megapiksel AI kamera, terus baterainya 5500, charging 33 watt, MediaTek Helio G99 Ultra, ini salah satu upgrade yang paling gede di HP ini. Gorilla Glass 5, mantep buat HP 2 jutaan. Saya bilang 2 jutaan karena sudah seharusnya 2 jutaan ya. Kalau 3 jutaan, layarnya 120 Hz, oke, dan ada secure in-screen fingerprint sensor. Jadi layarnya udah AMOLED kalau ada in-screen fingerprint. Garansinya 15 bulan. Sip. Tadi kita belum lihat depannya, di sini juga ada stiker kalau dia support NFC. Ada logo Xiaomi, ada Redmi Note 14 belum pakai logo yang baru ya, soalnya logo Redmi yang baru udah diganti jadi Redmi dan warnanya merah. Kalau nggak salah watermark fotonya udah Redmi warna merah ya. Kemarin kita lihat ya. 14-nya ada warna merahnya gitu. Jadi brandingnya baru, tapi kotaknya ini masih model lama punya. Ini ada kamera 108 megapiksel yang tadi baterainya juga gede, itu 2 upgrade yang gede. Udah pakai HyperOS, selamat tinggal MIUI, dan di belakang kita udah lihat. Kita langsung buka saja. Dari spek udah berasa bagus ya, Helio G99, AMOLED, baterai gede. Jadi udah setara sama Transsion yang emang lagi gila-gilaan. Tinggal harganya aja mungkin, atau ada kejutan dari HP ini pas kita cobain. Nanti kita lihat, kita coba bongkar-bongkar dulu. Ada buku petunjuk, quick start guide, terus ada casing yang bukan silikon. Ini warnanya charcoal ya, warnanya arang atau abu-abu gelap, sangat gelap, hampir ke hitam. Ada Redmi, rasanya lumayan premium sih, bukan cuma bening-bening aja, dan di dalamnya kayak ada garis-garis gitu, jadi kelihatan lebih mahal aja. Ada logo Redmi-nya lagi. Oke, di sini ada SIM ejector, dan udah sama ada selamat bergabung menjadi keluarga besar Xiaomi. Terus kalau di sini ada Redmi Note 14, ada spek-spek kuncinya lagi yang tadi ditulis di belakang. Oke. Sama di dalamnya ada kabel. Ini ada USB-A to USB-C, terus ada charger 33 watt tertulis dengan jelas. Ini juga ada motif-motif aksen warna orange-nya, bagus. Sip, packagingnya rapi, HP-nya sendiri kayak gimana. Kalau dari plastiknya, bukan plastik yang premium-premium banget ya, ini plastik burem yang lembut, biasanya ada di HP 1, 2, 3 jutaan. Dan di dalamnya ada Redmi Note 14 4G warna lime green. Kalau nggak salah di Redmi 13 4G dia cuma ada 2 bulatan aja kayak HP Samsung ya, jadi nggak ada case kameranya atau kandang kameranya, frame-nya. Kalau di Note 14 dia udah ada frame dengan kaca yang glossy. Terus ada satu kamera gimmick, dan sayangnya
dua kamera gimmick, saudara-saudara. Jadi, salah satu downgrade yang bisa kita rasakan dengan jelas langsung terlihat dari Redmi Note 13 4G kemarin ada di jenis kameranya. Ini cuma dukung kamera utama 108 megapiksel. Kalau yang generasi lalu ada ultrawide 8 megapiksel. Walaupun kualitasnya asal ada aja sih, kayak Samsung 3 juta atau HP-HP 2 juta yang punya ultrawide emang lebih bagus, tapi pemakaiannya emang harus dikondisikan ya. Jadi mungkin Anda bakal ngerasa kehilangan, ya itu bener. Kalau misal Anda nggak peduli ya mungkin bener juga sih. Kalau dari desainnya sendiri, saya lumayan suka sih sama warna lime green ini. Dia kelihatan clean, bersih, polos, mulus. Warnanya juga nggak terlalu lebay, mirip kayak HP Samsung yang dulu ada warna hijaunya, tapi yang Samsung lebih cerah lagi. Kalau yang ini lebih kalem lagi, lebih apa ya, lebih campuran cat putihnya lebih banyak kali ya. Kalau dari bahan sih ini udah pasti polikarbonat, sama frame-nya udah pasti polikarbonat juga ya. Dia juga desainnya polos-polos saja, ada tombol power, ada tombol volume. Di atas ini dia masih lengkap, ada IR blaster, ada speaker, jadi dia udah stereo, ada mikrofon, ada headphone jack. Di sebelah kiri dia polos saja. Di bawah ada mikrofon, port USB-C, dan speaker lagi. Buat SIM tray-nya dia tipe hybrid ya. Jadi di sini bisa masuk 1 nano SIM atau micro SD. Kalau di sini ada slot buat nano SIM. Jadi bisa dipilih saja. Langsung kita hidupkan. Nah, kita bakal ngetes gaming, ngetes kamera seperti biasa, tapi buat gaming kayaknya bukan misteri lagi ya, soalnya Helio G99 udah dipakai di hampir semua HP 4G yang bagus sekarang, karena nggak ada chipset 4G yang baru lagi sih. Kalau G100 ya itu cuma rebranding doang. Snapdragon juga nggak ada yang baru sih. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Redmi Note 14 4G. Bezelnya kayak agak lebih tebel dari Note 13. Lu ada pegang tadi ya. Oke. Ini adalah Redmi Note 13 4G. Tadang. Lumayan jelas ya. Kalau misalnya kurang jelas ini, kita deketin lagi nih. Oh, ini kita pindahin aja. Jadi before dan after. Ini kalau jadi iklan susu penggemuk mungkin contoh yang bagus ya. Tapi ini adalah video perbandingan bezel 2 HP. Ini generasi 13, ini 14, dan yang 14 jelas lebih tebel ya. Yang 13 rasanya kayak lebih premium aja gitu, walaupun dulu harganya 2,8 juta, dan ini juga seharusnya semoga harganya sama. Mungkin ada yang lebih seneng kali yang bezelnya lebih tebel gini, ada yang bilang bezel lebih tebel, lebih tahan dari accidental touch atau nggak sengaja kesentuh. Cuma saya jelas lebih senang yang 13 ini ya, lebih premium aja rasanya. Jadi itu buat saya downgrade dari yang generasi sebelumnya. Sama mungkin kita coba lihat brightness-nya dulu. Di sini tadi dari tadi kita lihat brightness-nya setara ya, tapi kalau kita masuk ke setting, ternyata yang 14 dia harus sekitar 75% biar bisa nyamain 55% atau 60%-nya 13. Jadi dari brightness juga si Note 14 ini ada penurunan. Iya, ini jelas lebih terang si 13. Jadi dari layar ada yang dicopet-copet dikit ya, dicolong-colong dikit ya. Copet itu diem-diem ya? Iya. Copet set gitu. Iya. Oh. Bener. Kelihatannya aman tapi set. Ya copet sih berarti. Ya kalau misalnya kita nggak bandingin sama generasi sebelumnya, itu perbandingan yang paling lurus sih biasanya. Tapi kalau kita tetap bandingin sama saingan-saingan yang ada sekarang kayak Samsung atau mungkin Oppo yang harganya 2 jutaan juga, Redmi Note 14 ini terlihat lebih mending ya. Bezelnya simetris, kiri, kanan, atas kelihatan oke, bawahnya aja yang agak lebih tebel. Cuma kalau dibandingin yang kemarin memang dia berasa mundur. Kalau gini maju, oh gini mundur. Kalau dari spek yang lain sih udah oke, dia udah 120 Hz, udah AMOLED, terus dia juga udah Gorilla Glass 5. Sisanya sih nggak ada masalah. Dan yang hebatnya, pas saya tanya ke orang Xiaomi, ini dapat update berapa tahun nih? Ini mulai dari HyperOS 1 dan Android 14. Dan Xiaomi bilang kalau update OS-nya sampai 4 tahun ke depan. Buat HP 2 juta itu lumayan lama sih. Buat Xiaomi juga itu lumayan lama. Biasanya yang berani kayak gituan buat
harga 2-3 juta ya Samsung, Oppo sama Vivo juga kayaknya nggak berani selama itu buat HP yang kelasnya kayak ginian. Tapi Xiaomi entah kenapa tiba-tiba dijebret aja ke HP 2 jutaan. Mungkin itu kompensasi buat layarnya tadi. Yang hebatnya juga, si Note 14 ini dapetin baterai yang lebih gede 10%. Jadi baterai HP ini 5500 mAh sampai dipamerin banget oleh si Xiaomi ini, sampai ditulis di depan kotaknya karena si Note 13 dia cuma 5000 mAh aja. Jadi ada kenaikan 10%. Itu juga upgrade jelas, dan satu lagi speakernya, bukan spesifikasinya. Ya, sama-sama S. Dia sudah pakai Helio G99, saudara-saudara. Helio G99 yang sudah teruji, yang sudah dicintai atau dibosenin banyak orang saking populernya. Dia 20% lebih kenceng daripada Redmi Note 13 yang pakai Snapdragon 695. Jadi dari performa yang baru, dia lebih kenceng. Kalau buat dengerin lagu anime yang jadi soundtrack baru di Mobile Legends, asik ya, stereo. Set. Oke, kita tutup bawah, terus kita tutup atas. Lebih berasa kalau nutup bawah sih. Ya, tetap kenceng. Saya tarik omongan saya. Mungkin dia di earpiece-nya sini. Tetap enak. Speakernya mantap, tapi nanti kita coba YouTube ya. Biasa patokan kita YouTube. Ini tiba-tiba main game aja. Waduh, ada... siapa itu yang... Gord ya? Bukan Gord ya? Waduh. Wih. Wow. Disemprot. Oke lah. Ini settingnya bisa di super dan grafis high atau ultra. Ya, kita di high aja udah cukup lah buat... Wih, ada portal. Waduh, nggak kena. Oke. Ini heal ya. Wih, sama speed up. Dan HP ini bisa dapetin rata-rata di 86 FPS. Sudah bagus buat HP 2 jutaan. Yang mungkin hampir 3 juta. Sikat! Switch. Sekarang kita cobain Genshin Impact. Loadingnya seharusnya tidak lama-lama banget karena dia udah UFS 2.2, saudara-saudara. Ya, spek yang tidak dikurang-kurangin lah. RAM-nya juga udah 8GB LPDDR4X. Yap, loadingnya cepat. Dan kita masuk ke pintunya. Kesan yang saya dapetin sejauh ini, Redmi Note 14 dibanding 13, dia upgrade dan downgrade-nya jelas ya. Dia lebih kenceng, baterai lebih gede. Ya, ini loadingnya juga cepat, udah mau kelar. Nggak kayak eMMC. Oke. Widih, ini lagi pakai account yang lain nih. Pakai bintang 5 nih, pengen cobain nih. Tapi HP ini juga downgrade di bagian layarnya. Dan itu realita HP 1, 2, 3 juta sekitar setahun 2 tahun terakhir ya. Soalnya harga HP tambah naik. Kalau HP flagship mungkin ya udah spek naik ya, harga naikin orang nggak masalah. Tapi buat pasar yang sensitif banget soal harga, nggak bisa lebih dari 2-3 juta. Kalau ada yang dinaikin, berarti harus ada yang diturunin juga. Kalau mau naik semua kayaknya udah susah ya nariknya. Transsion aja kalau nggak salah 1-2 generasi itu mirip-mirip aja. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi tergantung perlunya yang mana sih. Kalau misalnya nyari layar yang maksimal, jelas lebih mending Note 13 yang 4G. Tapi kalau buat nyari performa, Note 14 ini jelas pilihan yang lebih bagus. Harus tahu dulu sih dapatnya apa. Dan itu pembelian bijak. Wah, bagus. Gila, hero sekarang. Wah, sikat. Nah, ultiin. Wow. Langsung koit. Wow. Wah, naik motor loh. Wuh. Ya punya gua soalnya nyelam tanah doang. Kalau naik motor. Wah. Tapi naik motor bisa kalau nyelam bisa lewatin air tanpa masalah. Kalau naik motor tenggelam ya. Motor enggak deh. Jadi bot loh. Wow. Wah, udah kalau motornya habis ya berenang lagi deh. Feel-nya lancar banget ya main di Note 14 4G ini, padahal kalau lihat grafiknya ya sama-sama aja kayak Helio G99 yang lain. Dia naik 45, 30, 45, 30 sampai dapat rata-rata di 36 derajat.
Yang bagusnya juga karena Helio G99 seperti biasa HP lain yang prosesornya sama juga gini, suhunya terjaga dengan baik saudara-saudara. Paling tinggi 40 derajat aja. Jadi buat main MLBB tadi yang bisa 80 fps lebih, Genshin tadi udah cocok, udah enak buat main di Redmi 2 jutaan. Note 2 jutaan. Ya. Biar standarnya sama, kalau MLBB Genshin mungkin suasananya beda-beda ya. Kalau lagu kan sama. Enak, buat 2 jutaan lagi-lagi ini enak. 8 mulai, buat 2 jutaan ya. Mari kita cobain kamera 108 megapiksel. Sama ya, kayak Redmi Note 13, dia juga 108 megapiksel. Nih, saya foto ini 108 megapiksel. Tapi yang 13 ada ultrawide, kalau yang ini mengandalkan satu kamera saja. Dan kamera depannya juga 20 megapiksel. Buat kualitas jepretannya, buat HP 2 jutaan ini udah bagus. Dari warnanya sih mirip-mirip kayak HP-HP 2 jutaan bagus lain sih. Agak kerasa processingnya, karena mungkin hardware-nya sendiri kalau mau ngandelin yang murni banget, yang nggak banyak diproses bakal agak susah ya. Jadi ini clarity-nya dinaikin, detail juga agak-agak dinaikin, warna juga agak diproses juga. Cuma hasilnya jadi kelihatan oke. Mau buat foto malam juga bagus, jadi di segala kondisi, kamera dari Redmi Note 14 4G udah bisa diandelin. Kalau perekaman kamera depannya bisa di 1080p 30 fps. Jadi ya standar buat HP 2 jutaan nih. Masih dikit banget yang bisa 60 fps, apalagi 4K ya buat kamera depan. Wih, frame drop gitu. Kalau ke muka titik set. Kesimpulan buat Redmi Note 14 4G. HP ini jelas ada upgrade, jelas ada downgrade dari Redmi Note 13. Downgrade di bagian hilangnya kamera ultrawide, bezel lebih tebal, brightness-nya juga nggak setinggi yang Note 13, tapi dia punya prosesor yang lebih kenceng, terus baterai lebih tebal, sama kamera yang tetap oke, update software lebih lama, terus desain mungkin lebih bagus buat sebagian orang, kayak lebih ada variasinya aja, ada frame kameranya ini juga lebih mulus. Kalau yang Note 13 ini mungkin warnanya agak berwarna sama kameranya simple, kalau ini udah selera. Jadi ada plus minusnya. Ini bukan upgrade yang total, bukan upgrade yang fix lebih bagus dari Note 13. Anda bisa pertimbangin sendiri apakah sesuai kebutuhan Anda atau enggak. Kalau misalnya enggak, silakan pilih Note 13, mungkin stoknya masih banyak, harganya udah lebih murah. Tapi kalau misalnya nyari HP Xiaomi yang performanya kenceng, baterainya gede, sama kamera yang juga oke, Note 14 4G ini bisa jadi pilihan yang bagus sih kalau misalnya Anda nggak suka HP-HP dari Transsion. Kalau misalnya Anda kebuka juga buat itu, pilihannya jadi banyak banget sih. Tergantung mau dibanding sama mana, silakan ditentuin aja. Agak kepanjangan kalau mau dibanding satu-satu. Mungkin bisa nonton aja. Demikian unboxing gadgetin buat Redmi Note 14 4G. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau dibandingin satu-satu ya, 2 jutaan semuanya. Ide yang bagus sih.